Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Rabu pagi hari ini, sudah tanggal 10 September 2025. Waktu berjalan terus Bapak Ibu. Kita berterima kasih kalau Tuhan pelihara Bapak Ibu di bulan ke-9 sudah tanggal 10. Ini anugerah Tuhan, semua karena cintanya Yesus. Firman Tuhan kita baca di dalam Nehemia pasal 9 ayat 22 sampai 38. Saya menangis baca ayat ini, yaitu berkata, tetapi karena kasih sayangmu yang besar. Amin. Kita hidup sampai detik ini itu karena kasih sayang Tuhan. Tidak ada pribadi lain paling sempurna, hanya Yesus. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Dialah Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga, lindungi, pelihara hidupku. Amin, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dulu ku menjadi hamba dosa, kini kau pilih aku menjadi hamba-Mu Bapa. Amin, haleluya. Aku berterima kasih karena kasih karunia-Mu. Amin, haleluya. Kini ku mau setia dan taat pada firman-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Tiada sobat yang seperti Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Ku berterima kasih yang tak terhingga kepada-Mu Bapa-Ku. Haleluya. Ini aku menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Pakai hidupku Bapa untuk menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus tuntun hidupku di dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Sampai ku berjumpa dengan Engkau Bapa-Ku Tuhan Yesus. Tiada sobat yang seperti Engkau Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga, pelihara hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Marilah kita mau setia dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan
kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku mau setia pada Tuhan Yesus Kristus Bapa-Ku. Haleluya. Sampailah Engkau yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiranku, hatiku untuk firman Tuhan. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu kebenaran. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salah dan khilafku. Amin, haleluya. Perbaruilah hidupku, hidup di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Engkau satu-satunya Tuhanku, Rajaku. Haleluya. Roh Kudus, tuntunlah hidupku di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau setia sampai akhir, ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau setia sampai akhir, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau setia sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Amin. Karena cintanya Tuhan yang luar biasa. Tadi kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Yesus sudah rela berkorban untuk menghapus dosa kita semua. 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti kita diminta sama Tuhan supaya kita taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau setia dan taat sampai langkah yang terakhir. Amin, haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah kau setia sampai mati. Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan. Amin. Biar kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari semua karena anugerah Tuhan, kita mau baca firman Tuhan. Luar biasa. Saya selalu menangis melihat cintanya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Mohon maaf Bapak ya. Maaf. Saya merasakan hadirat Tuhan, cinta Tuhan Yesus ada di dalam setiap langkah hidup kita. Kapan lagi
kalau kita bukan dari sekarang mencintai Tuhan Yesus. Kalau suatu hari kelak seseorang kalau tidak cinta Tuhan, dia nangis, saudara. Seperti 5 gadis yang bodoh. Dia hidupnya sembrono. Dia membak pelita, tetapi minyak dia kehabisan. Minyak bicara firman dan Roh Kudus. Mari setiap langkah kita, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bohong. Bawa pelita, hati, betul, percaya Yesus, tapi tidak melakukannya. Bahaya, saudara. Tuhan tidak mau. Baca dalam Matius 7:21-23. Bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak bisa. Orang Kristen harus sesuai dengan namanya. Kristen ada Kristus, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, saya penting mengajak Bapak Ibu bersama saya karena kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lihat kamu baca firman Tuhan pada bagian berurutan Bapak ya. Kita mau baca Nehemia pasal 9 ayat 22 sampai 38. Perbandingan antara kebaikan kasih sayang Tuhan yang besar dibandingkan kejahatan bangsa Israel yang nyakiti hati Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa. Seperti yang kemarin saya menyanyikan, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan memberikan kekuatan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tapi seringkali manusia seringkali berubah, tidak konsisten. Mari kita membaca firman Tuhan ayat 22. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, supaya mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Coba Tuhan memberikan sebuah janji-janji kerajaan, perluasan sampai sekarang bangsa Israel itu. Ya, perang Gaza segala macam, ya. Kebaikan Tuhan luar biasa, tapi tidak boleh menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang akan dituai. Takut sama Tuhan, saudara. Ya, ada 3. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dalam. Coba ini, Tuhan perbanyak ya semua seperti bintang. Kasih Tuhan luar biasa. Tapi bangsa saling menyakiti hati Tuhan. Lihat ini, baca lagi. Lalu anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau mendudukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang itu, baik raja mereka maupun bangsa-bangsa itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang, dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan besar. Coba ini semua bangsa yang diberkati sama Tuhan, termasuk hidup kita. Kita diberkati, mari kita koreksi diri. Begitu banyak kita terima berkali-kali pertolongan Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Tidak ada sobat yang seperti Yesus. Dia yang paling termulia, sempurna. Ini buktinya kita diberkati sama bangsa Israel, hidup mewah, kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka menurhaka dan memberontak terhadap engkau. Mereka membelangkangi hukummu dan membunuh nabi-nabi yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesatkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tawanan mereka. Coba Tuhan selalu perhatian kepada bangsa Israel. Demikian kehidupan kita. Sering kita kali banyak nyakiti hati Tuhan, tapi kasih itu Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ayat 28. Tapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih. Coba ini sesuai dengan pujian yang kemarin saya nyanyinya. Berulang kali, berkali-kali pertolongan Tuhan. Biarpun kita sering berdosa kepada Tuhan, tapi kasih sayang Tuhan luar biasa. Oleh itu mari kita mau bertobat, kita mau kembali sama Tuhan. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya.
Mereka melintangkan bau-bau untuk melawan. Mereka berpegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran para nabi-Mu. Tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa. Sabarnya Tuhan. 2 Petrus 3:9. Tuhan sabar kepada kita, karena Tuhan tidak menghendaki orang binasa, tapi semua bertobat datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Ayat 31, tapi karena kasih sayang-Mu yang besar. Coba ini saya menangis, saya baca ini. Tolong garis bawahi saudara kalimat ini. Tapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Sekarang Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih-Nya. Jangan Engkau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan moyang kami, ya oleh seluruh umat-Mu sejak zaman Raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Seringkali kita jahat sama Tuhan, minta ampun. Tuhan begitu setia sama kita. Mari kita mau bertobat melalui firman Tuhan. Pada pagi kita mau kembali sama Tuhan. Juga raja-raja kami, pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu. Walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan mereka yang jahat. Mari kita mau balik kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu kita diberikan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau kembali berbalik kepada Tuhan. Ayat 36, lihatlah sekarang ini kami adalah budak, ya di tanah yang Kau berikan kepada moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaan kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami. Karena dosa-dosa kami, mereka itu memerintah segenap hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesayangan besar. Coba, dalam kesayangan besar bangsa saya. Jangan sampai saudara terlambat. Mari sebelum terjadi kesayangan besar, kita mau selalu setia sama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Ayat 38 terakhir. Berdasarkan semua itu, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan ribu bayi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita komit dengan Tuhan, seperti bangsa mengikat perjanjian yang teguh dengan Tuhan. Mari pada pagi hari ini, kita komit dengan Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena tidak ada pribadi lain seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tiada sobat yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir, sampai aku berjumpa dengan Kau Tuhan Yesus. Mari kita mau setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Segala puji hormat,
segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, segala-galanya hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, sebelum beraktivitas kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau makin hari makin cinta Tuhan, karena ingat cintanya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau setia sampai langkah terakhir. Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.